Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 20 Bodhisattva Sadaparibhuta. Shin-Fa Siang Sutra Teratai episode 1738. Jalan dari Dharma benar dapat mendatangkan kedamaian dan stabilitas pada negara. Jalan dari Dharma benar dapat mendatangkan kedamaian dan stabilitas pada satu negara dengan selalu menggunakan Dharma benar untuk mengajar dan membimbing orang-orang agar menghormati dan meyakini tiga mustika, melatih dan menegakkan sila dan kebajikan, berarti secara tulus melindungi Dharma benar. Kita harus bersungguh hati. Jalan dari Dharma benar dapat mendatangkan kedamaian dan stabilitas pada satu negara. Kedamaian dan stabilitas negara memerlukan Dharma benar. Kita harus selalu menggunakan Dharma benar untuk mengajar dan membimbing orang-orang. Orang-orang harus memiliki pemikiran yang benar, menggunakan metode yang benar untuk mengajar dan menuntun, agar rakyat mengetahui arah yang harus diikuti, ke arah mana mereka harus pergi, hukum apa yang harus mereka patuhi, kesalahan apa yang tidak boleh dilakukan. Semua orang dapat menaati peraturan. Jika setiap orang dalam masyarakat mematuhi aturan, bukankah seperti yang sering kita katakan, masyarakat akan damai? Dengan sendirinya, negara akan aman dan tentram? Ini perlu menggunakan jalan dari Dharma benar. Kita harus senantiasa menggunakan Dharma benar. Dharma benar berarti tidak ada penyimpangan dan memiliki konsep pikiran yang sangat positif. Saat kita berkata-kata, bertindak, dan berpikir harus selalu benar. Dharma benar ini karma dari tubuh, ucapan, dan pikiran membimbing setiap orang untuk menaati Dharma dan mengikuti aturan. Ini adalah Dharma benar. Memberi pengajaran di dunia, kita harus menghormati dan meyakini tiga mustika. Pengajaran Buddha Dharma tidak dapat dipisahkan dari tiga hal ini. Buddha adalah pencerahan. Kita harus menanggapinya dengan sangat serius. Pada saat itu, Buddha menyatu dengan langit, bumi, dan alam semesta. Di alam semesta ini tidak ada yang tidak diketahuinya dan tidak ada yang tidak dipahaminya, baik itu kebenaran sejati atau kebenaran duniawi. Kebenaran sejati adalah prinsip sejati. Kebenaran duniawi adalah hal-hal duniawi. Tidak ada yang tidak dipahaminya, karena dia telah memahami prinsip sejati dan segala hal di dunia. Sang Maha Sadar ini, meskipun telah meninggalkan kita selama lebih dari 2000 tahun, dia tetap merupakan guru spiritual kita. Keyakinan kita tak tergoyahkan. Yakin terhadap Buddha Dharma, yakin terhadap Dharma yang diajarkan Buddha. Ini berarti Dharma benar berdiam di dunia. Semangat dan filosofi ini dapat terus berlanjut. Ini adalah keyakinan kita terhadap keberadaan makhluk tercerahkan. Jadi, hormatilah dan percayalah pada Buddha sebagai mustika yang berharga. Jika kita tidak percaya pada Buddha, maka kita tidak akan dapat menggunakan keyakinan dalam memahami ajaran apapun.
Oleh karena itu, kita harus percaya pada Buddha. Kita harus menghormati dan mempercayai Buddha sebagai mustika, serta ajaran yang disampaikannya. Kita harus dengan sungguh-sungguh menggunakan hati dan pikiran untuk memahami pencerahan yang telah dicapai oleh Buddha, yang telah ia ajarkan sendiri. Karena sudah sangat lama sejak masa Buddha, ajarannya secara perlahan berubah menjadi tulisan. Esensi dan nilai-nilainya dituangkan dalam bentuk tulisan yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Tidak peduli dalam bahasa apa ajaran itu disampaikan, yang terpenting adalah kita mempercayainya. Seperti halnya ajaran Buddha di India, para biksu dan guru besar dengan tekad bulat berusaha pergi mengambil kitab suci. Mereka berkeinginan kuat untuk membawa kembali ajaran Buddha yang benar dalam bentuk tulisan. Contohnya adalah biksu Xuanzang. Meskipun perjalanan yang ditempuh sangat panjang dan penuh bahaya, ia tetap maju tanpa mempedulikan nyawanya, dengan harapan bisa memperoleh ajaran yang murni dari sumber aslinya, ajaran sejati. Perjalanan mereka tidaklah mudah. Mereka tidak bisa langsung sampai ke tujuan dan mengambil kitab dengan lancar. Sepanjang jalan, mereka menghadapi banyak rintangan, bahaya dari iklim yang ekstrim, serta hambatan di setiap wilayah dan kota yang mereka lewati. Terutama pada masa itu, peperangan terjadi di mana-mana. Banyak biksu besar yang mengalami penderitaan akibat perang, bahkan menjadi korban dari kekacauan tersebut. Namun, mereka tetap teguh pada tekad mereka dan tidak goyah dalam perjuangan mereka. Percaya pada kebenaran. Kebenaran adalah dharma yang dibabarkan oleh Sang Maha Tercerahkan. Di tempat yang jauh, yang maha tercerahkan sudah tidak ada lagi. Setelah ratusan tahun, kitab suci telah diselesaikan dengan sangat bersungguh hati, sehingga sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Kembalilah. Apakah kamu mengerti? Tidak mengerti. Masih harus melalui penerjemahan yang sangat berliku-liku. Baik yang dihadapi masyarakat biasa maupun agama Buddha, mereka yang belum mempercayai agama Buddha dengan benar untuk kembali dari kepercayaan masyarakat biasa ke ajaran benar, ini sungguh tidak mudah. Mereka membawa kembali sutra-sutra tersebut agar orang-orang di negaranya sendiri dapat menerimanya. Ada juga banyak kesulitan, berbahaya untuk keluar dan sulit untuk kembali lagi. Jika ada jalinan jodoh dan dia dihormati oleh penduduk setempat dan kuil, dia harus menerjemahkannya lagi, tetapi itu tidak mudah. Hanya beberapa biksu terkemuka yang mendapat kepercayaan dan dukungan dari kaisar. Jadi ada banyak kesulitan, sama seperti Mahabiksu Chi-ce saat kembali. Di saat itu sudah sangat dihormati. Beliau diperhatikan oleh raja dan masyarakat. Setelah melalui penghormatan dari beberapa raja dan diangkat sebagai penasihat kerajaan, sungguhlah tidak mudah. Memahami Dharma Buddha, mau memperbaiki ajaran Buddha
dan umat yang mempercayai Dharma Buddha pada mulanya sungguhlah tidak mudah. Dalam perjalanannya kemudian juga ada kesulitan untuk melalui segala perubahan zaman. Lebih lagi ada banyak kesulitan. Maha Bisu Cice dapat mendirikan ladang pelatihan dan mendapatkan perhatian dari raja, sehingga beliau dapat dengan lancar membuat masyarakat memiliki keyakinan benar terhadap Buddha. Mengetahui Buddha bukanlah dewa. Buddha adalah orang yang tercerahkan. Dharma-dharma ini adalah pencerahan yang diperoleh oleh Buddha dengan dibabarkannya ajaran kebenaran di tengah umat manusia, ajaran kebenaran atas alam semesta. Setelah mengetahui ajaran kebenaran di tengah umat manusia, Dharma Buddha kemudian dapat membuat negara adil dan makmur, mendukung untuk mentranslasi Dharma Buddha, sehingga meningkatkan rasa hormat terhadap Sangha Buddha Dharma. Menghormati Sangha, adanya Sangha, barulah ada Dharma untuk dibabarkan. Dharma berasal dari Buddha, dari jiwa Buddha. Jiwa dan kebijaksanaan Buddha adalah Dharma. Dharma membutuhkan Sangha agar dapat tersebar. Hal ini karena telah menghormati tiga permata. Dengan menghormati dan meyakini tiga permata, Dharma bisa berkembang. Melatih dan menegakkan sila dan kebajikan. Dharma mengajarkan kita bagaimana melatih diri, bagaimana menegakkan sila, samadhi, prasna. Dengan sila, samadhi, prasna, bagaimana kita memberi manfaat bagi orang lain dan mempraktikkan Dharma Bajik. Ini adalah punya keyakinan pada tiga mustika. Melalui penerimaan dan penegakan sila, samadhi, dan prasna untuk menciptakan berkah di dunia. Jadi, dengan melatih dan menegakkan sila dan kebajikan, secara tulus melindungi Dharma benar. Setiap orang harus dengan hormat, jujur, dan tulus hati melindungi Dharma, menghormati dan meyakini tiga mustika. Jika kita sendiri mengetahui dan menyadari ini, lalu kita harus pergi berlatih lagi. Jadi, ada 4 kelompok murid yang percaya pada tiga mustika. 2 kelompok biarawan pria dan wanita selalu menjunjung tinggi Dharma. 2 kelompok berumah tangga pria dan wanita sepenuh hati melindungi Dharma. Jadi, kita harus menggunakan hati yang tulus, ketulusan yang benar-benar tulus, bersungguh-sungguh dan tulus melindungi Dharma. Inilah yang seharusnya kita pertahankan. Jalan dari Dharma benar dapat mendatangkan kedamaian dan stabilitas pada satu negara. Dengan selalu menggunakan Dharma benar untuk mengajar dan membimbing orang-orang agar menghormati dan meyakini tiga mustika, melatih dan menegakkan sila dan kebajikan.
berarti secara tulus melindungi dharma benar. Kita harus mengerti semua ini dengan jelas. Tidak mudah bagi Buddha untuk datang ke dunia. Menyebarkan dharma kepada orang-orang juga sulit. Jika kita tidak memiliki ketulusan dan keyakinan, Buddha Dharma akan cepat lenyap atau menghilang dari dunia. Patut disesalkan sekarang adalah masa kemunduran Dharma. Masa Dharma sejati, Dharma mirip, telah berlalu. Kita sekarang ada di masa kemunduran Dharma. Buddha Dharma sulit untuk tinggal atau diendapkan di batin orang-orang. Lihatlah sekarang di dunia ini. Ada berapa banyak orang yang pernah mendengar ajaran Buddha? Banyak negara yang bahkan belum pernah dengar nama Buddha. Bagaimana mereka bisa tahu tentang isi ajaran Buddha? Oleh karena itu, ajaran Buddha di dunia ini semakin hilang, karena sekarang adalah masa kemunduran Dharma. Dunia ini penuh dengan kekeruhan yang mempengaruhi ketidakkeseimbangan 4 unsur utama. Pada saat seperti ini, sangat dibutuhkan untuk membangkitkan kembali ajaran Buddha, agar lebih banyak orang memahami ajaran Buddha. Memungkinkan lebih banyak orang mengamalkan dengan tindakan nyata. Mengamalkan ajaran yang benar harus saling mengajarkan. Ajaran Buddha di dunia ini agar setiap orang dapat menghormati dan mempercayai 3 permata, serta dapat memegang dan melindungi ajaran dari 3 permata. Ini sangat penting. Harapan saya, semoga semua orang dapat memahami dengan jelas, agar 4 unsur utama kita dapat perlahan-lahan kembali seimbang. Oleh karena itu, kita semua harus bersungguh-sungguh. Teks sebelumnya mengatakan seperti ini. Bagi para bodhisattva, dikarenakan mereka mencari Anuttara Samyak Sambodhi, membabarkan ajaran dari 6 paramita sebagai respon, agar memperoleh kebijaksanaan Buddha tahap terakhir, atau Sutra Teratai Bab 20 Bodhisattva Sada Paribhuta. Apakah masih ingat siapa yang datang membabarkan Dharma bagi para bodhisattva? Buddha Bhisma Garji Taswara Raja. Beliau datang menyadarkan manusia di dunia. Sebelum menjadi Buddha, ia sangatlah kesusahan. Setelah menjadi Buddha, negaranya menjadi sangat berwibawa. Penduduknya sangatlah ramah. Namun para Buddha tetaplah sama, membabarkan Dharma untuk penduduknya. Tidak meninggalkan 4 kebenaran mulia, 12 nidana, 6 paramita. Ini adalah sosok Buddha di kehidupan para makhluk. Muncul membabarkan Dharma untuk mereka, tidak melihat kedudukan mereka. Semua orang sangat sejahtera, sehat dan bahagia. Masyarakatnya juga harmonis. Tetapi beliau juga harus membabarkan tentang kebenaran, tentang penderitaan atau duka, sebab penderitaan atau samudaya, lenyapnya penderitaan atau nirodha, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan atau marga kepada mereka. 4 kebenaran mulia juga harus dibabarkan. Bagaimana mengajarkan 6 paramita
agar Dharma dapat berlangsung lama di dunia ini, baru bisa menjaga kedamaian dan kestabilitas di dunia ini. Tiap orang, hanya dengan setiap orang harus berbuat kebajikan, sehingga perlu 4 kebenaran mulia, 12 nidana, dan 6 paramita. Jadi, 6 paramita ini adalah supaya semua orang memperoleh Anuttara Samyak Sambodhi, yaitu setara dengan Buddha mencapai pencerahan sejati. Ini adalah pencerahan agung yang paling tinggi. Agar memperoleh kebijaksanaan Buddha tahap terakhir, agar semua orang dapat memperoleh kebijaksanaan Buddha seperti ini, mulai dari praktek 6 paramita. Jika tidak, maka untuk memperoleh kebijaksanaan Buddha akan sangat sulit. Dari orang awam mau sampai pada pencapaian kondisi Buddha harus ada satu jalan. Jalan inilah jalan Bodhisattva. Jalan Bodhisattva adalah praktek 6 paramita. Sat paramita ini mesti dipraktikkan. Jika Anda melewatkan sat paramita ini, maka sama dengan tidak ada jalan untuk dilalui. Tidak dapat membahas tentang ajaran Buddha lagi. Jadi kita mesti ingat, Buddha masa lampau, Buddha masa sekarang, Buddha masa yang akan datang, semua Buddha memiliki ajaran yang sama seperti ini. Sekarang, Buddha Sakyamuni sedang memanggil. Di ladang pelatihan ini, Buddha menggunakan Mahastama Prapta sebagai orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima pembabaran Dharma Buddha. Jadi, Buddha Sakyamuni memanggil Mahastama Prapta lagi. Naskah sutra bagian ini adalah Mahastama Prapta. Buddha Bhisma Garjitaswara Raja ini memiliki panjang usia sebanyak kalpa yang setara dengan butiran pasir dari 400.000 koti Nayuta Sungai Gangga. Dharma sejati berdiam di dunia selama jumlah kalpa yang setara dengan jumlah butiran debu halus dalam 1 jambut vipa. Dharma mirip berdiam di dunia selama jumlah kalpa yang setara dengan jumlah butiran debu halus dalam 4 benua dari dunia. Sutra teratai bab 20 Bodhisattva Sada Paribhuta. Jumlah ini sangat banyak, hanya membahas tentang panjang usia saja. Usianya berapa panjang? Mahastama Prapta, Buddha Bhisma Garjitaswara Raja ini memiliki panjang usia sebanyak kalpa yang setara dengan butiran pasir dari 400.000 koti Nayuta Sungai Gangga. Kembali memberitahukan Mahastama Prapta untuk memperjelas kalau panjang usia dari tubuh perubahan yang dimiliki Buddha Bhisma Garjitaswara Raja adalah tak terhingga seperti demikian. Memperjelas berapa panjangnya usia Buddha Bhisma Garjitaswara Raja ini. Panjang usia dari tubuh perubahan yang dimilikinya berdiam di dunia ini adalah tak terhingga. Tak terhingga sampai tahap apa?
dengan menggunakan perumpamaan jumlah butiran pasir dari sungai Gangga. Dharma sejati berdiam di dunia selama jumlah kalpa yang setara dengan jumlah butiran debu halus dalam satu jambut vipa. Panjang pendeknya waktu berdiam daripada dharma sejati seperti 4 kebenaran mulia dan lainnya adalah setara dengan jumlah butiran debu halus dalam satu jambut vipa. Perumpamaan untuk jumlah waktu di mana dharma sejati berdiam di dunia. Dharma sejati berdiam di dunia selama jumlah kalpa yang setara dengan jumlah butiran debu halus dalam satu jambut vipa. Dharma sejati adalah menggunakan ajaran dari 4 kebenaran mulia, 12 nidana, dan praktek sat paramita. Inilah dharma sejati yang digunakan. Harus berdiam lama di dunia. Dharma-dharma ini harus berdiam lama di dunia. Semua ini adalah dharma sejati. Berapa lama berdiam? Jumlah butiran debu halus dalam satu jambut vipa. Jumlah butiran debu halus dalam satu jambut vipa adalah dunia kita. Semua tanah di dunia kita. Ini disebut satu jambut vipa. Jambut vipa adalah kumpulan dari butiran debu halus dan dihitung sebagai waktu. Ini adalah lamanya waktu. Dharma sejatinya berdiam di dunia. Mengumpamakan, dharma sejati berdiam di dunia selama jumlah kalpa. Sebenarnya sangat panjang, bahkan ahli matematika dan muridnya tidak dapat jumlahnya. Jadi, jambut vipa. Jambut vipa artinya benua emas unggulan. Di satu sisi Gunung Sumeru ada sebuah tempat. Ini disebut benua emas unggulan. Tempat ini juga merupakan tempat manusia tinggal. Jambut vipa artinya benua emas unggulan adalah tanah di mana kita bersandar sekarang. Di atas secara rinci menjelaskan akan masa Buddha Bhisma Garjita Swara Raja adalah demi memulai gambaran tentang praktik kebajikan dari Bodhisattva Sada Paributta. Jadi, di atas secara rincian menjelaskan akan masa Buddha Bhisma Garjita Swara Sada Paributta adalah demi memulai tentang praktek kebajikan dari Bodhisattva Sada Paributta. Untuk gambaran, karena bab sekarang ini menggambarkan bagaimana betapa sulitnya Bodhisattva Sada Paributta mempraktikkan jalan Bodhisattva. Jadi, para Bodhisattva pada bumi sukacita atau pramudita bumi melatih pintu Dharma dari bumi pertama dan memperoleh jasa kebajikan besar. Sebagian besar akan terlahir sebagai raja dari jambut vipa, menggenggam dan melindungi Dharma benar. Semua yang diperbuat adalah demi mengingat dan melindungi Buddha, Dharma, dan Sangha. Sangat bermurah hati untuk menolong orang-orang yang hidup sebatang kara dan tiada tempat untuk berteduh. Menggunakan Dharma untuk membimbing semua makhluk di dunia agar mereka melakukan perbuatan baik. Dikarenakan
memimpin Jambudvipa, makanya disebut raja dari Jambudvipa atau Jambudvipeswaratva. Maknanya mengatakan bahwa di Jambudvipa ini, yakni di antara benua emas unggulan atau Jambudvipa ini, tempat ini, yaitu tempat kita manusia sekarang tinggali ini. Di sini sangat banyak orang bijak, orang yang tersadarkan. Semuanya mencapai pencerahan di tempat ini. Buddha Sakyamuni juga mencapai pencerahan di sini. Buddha Bhisma Garjita Ghosa Swara Raja juga sama, memulai pencerahannya di alam manusia. Semuanya harus berada di alam manusia, menerima begitu banyak penderitaan dalam membimbing dan menyadarkan para makhluk. Karena alam manusia adalah tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali. Tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali, semuanya sudah jelas. Alam dewa, manusia, neraka, setan kelaparan, binatang. Di atas alam ini masih ada 4 alam suci: Sravaka, Pratekya, Bodhisattva, dan Buddha. Buddha adalah telah melewati pembinaan diri di alam manusia, memberikan pengajaran Dharma, ajaran Bodhisattva. Orang yang membangkitkan tekad berjalan di jalan Bodhisattva, maka dia mulai mempraktikkan jalan Bodhisattva. Pratekya atau mencapai pencerahan sendiri agar kapasitasnya tinggi, sehingga dia melampaui Sravaka. Dan orang yang lebih biasa maka harus bergantung pada irama suara untuk memahaminya. Jadi inilah 4 alam suci. Sravaka sewaktu memulainya telah melepaskan nafsu keinginan, mulai fokus membina diri, meninggalkan kehidupan berkeluarga atau monastik. Ini juga termasuk ke dalam kategori 4 alam suci. Jadi bermonastik, membina diri, tersadarkan memiliki urutannya atau berurutan. Inilah 4 alam suci. Jadi melatih diri di tempat ini di bumi pertama. Bumi pertama adalah melatih diri memasuki jalan Bodhisattva. Bodhisattva memiliki 10 tingkatan Bodhisattva atau dasa bumi. Bumi pertama adalah sukacita atau pramudita bumi. Rela melakukan dengan sukacita menerimanya. Banyak hal yang harus diterima, tahan susah, tahan menderita, menahan penderitaan, kesulitan yang sulit diatasi juga teratasi, dan kita sudah mengatasinya. Hal-hal yang ingin dilakukan dan sulit diatasi sudah terlewati, jadi bersukacita. Proses pelatihan diri juga demikian. Bumi pertama disebut sebagai sukacita atau pramudita bumi. Melatih pintu dharma dari bumi pertama dan memperoleh jasa kebajikan besar. Sebagian besar akan terlahir sebagai raja dari Jambudvipa. Asalkan bersedia melatih diri dan melindungi dharma, orang yang demikian berada di Jambudvipa. Di dunia manusia, dia mengetahui
di dunia ini adalah 6 alam. Dapat menjadi manusia sungguh sangat tidak mudah. Makhluk surgawi ingin melatih diri juga memiliki rintangan. Alam neraka, hantu kelaparan, binatang, ingin melatih diri lebih tidak mudah lagi. Jadi, ingin menjadi manusia juga harus memiliki sedikit berkah. Maka, dengan adanya sedikit berkah ini dan menjadi manusia, juga karena masa lampau memiliki jalinan jodoh baru, dapat menjadi manusia. Jadi, di dunia manusia, menjadi manusia jika sangat sukacita dalam melatih diri, menjalankan praktek berdana pada 4 kesunyataan mulia, 12 nidana, mempraktekkan 6 paramita. Orang yang sangat sempurna ini dapat menjadi raja di Jambudvipa, yaitu memimpin seluruh dunia. Memiliki kebajikan, berdana, dan melindungi, inilah kekuasaan raja dari Jambudvipa. Untuk dapat melindungi dharma benar, ini disebut sebagai Raja Jambudvipa. Di tempat ini, yaitu di dunia ini, adanya demikian yang memimpin seluruh dunia. Ini karena di masa lampau melatih diri dengan sangat tidak gampang. Dengan demikian mencapai keberhasilannya. Sehingga semua yang diperbuat adalah demi mengingat dan melindungi Buddha, Dharma, dan Sangha. Ini merupakan jalinan jodoh yang sangat besar, sehingga sangat bermurah hati untuk menolong orang-orang yang hidup sebatang kara dan tiada tempat untuk berteduh. Orang demikian yang bertekad besar untuk melindungi Buddha, Dharma, dan Sangha juga dapat mendanakan segalanya. Bahkan orang yang miskin dan penuh kesulitan juga bersedia untuk bertekad besar menjaga orang-orang yang hidup sebatang kara, juga orang-orang yang tiada tempat berteduh, mereka juga bersedia menjaganya. Disinilah tempatnya para raja yang memerintah dunia mendermakan kebaikan dan jasa kebajikan mereka. Dharma sejati ini berdiam di dunia. Apabila dapat melindungi 3 permata, maka dunia ini dapat menjadi damai dan sejahtera. Kita tadi baru mengatakan, kita di dunia ini harus memiliki dharma sejati, sehingga dharma sejati membutuhkan orang yang dapat melindungi dharma sejati. Jadi, dengan dharma sejati, menggunakan dharma untuk membimbing semua makhluk di dunia agar mereka melakukan perbuatan baik. Dikarenakan memimpin Jambudvipa, makanya disebut Raja dari Jambudvipa atau Jambudvipeswararatva. Harus mencari cara agar setiap orang dapat berbuat baik. Hanya memiliki cara agar setiap orang saling menjaga. Demikian mempraktekkan dharma sejati. Orang yang mengamalkan praktek dharma sejati baru benar-benar dikatakan raja dari Jambudvipa. Ini barulah dikatakan memiliki kemampuan dan kebajikan, sehingga dharma mirip berdiam di dunia selama jumlah kalpa yang setara dengan jumlah butiran debu halus dalam 4 benua dari dunia. Dengan jumlah
butiran debu halus dalam 4 benua dari dunia mengumpamakan jumlah dari dharma mirip di dunia. Dharma mirip berdiam di dunia selama jumlah kalpa yang setara dengan jumlah butiran debu halus dalam 4 benua dari dunia. Menggunakan jumlah butiran debu halus dalam 4 benua sebagai perumpamaan untuk jumlah waktu di mana dharma mirip atau sat dharma pratirupaka berdiam di dunia. Alam Buddha Bhisma Garjitaswara Raja. Dharma sejatinya berdiam di dunia setara jumlah butiran debu halus di Jambudvipa. Dharma mirip berdiam di dunia setara jumlah butiran debu halus dalam 4 benua dari dunia. Dharma mirip adalah serupa dengan saat Buddha masih ada, tetapi Buddha sudah parinirvana. Namun tetap saja semangat dan pemikiran semua orang tetap saja sama dengan saat Buddha masih ada. Karena jika Buddha masih ada, dharma baru bisa benar dan tidak menyimpang. Jadi meskipun dharma sejati sudah berlalu, dharma mirip bagaikan Buddha masih ada, seperti Buddha sendiri membabarkan dharma. Ini dinamakan dharma mirip. Dharma ini masih tetap seperti yang Buddha babarkan. Dharma yang membuat orang menghormati. Dharma yang dapat digunakan orang. Jadi ini juga dinamakan dharma mirip. Jadi dengan jumlah butiran debu halus dalam 4 benua dari dunia untuk mengumpamakan jumlah waktu dharma mirip berdiam di dunia. Setiap 4 benua besar adalah satu unit dunia yang terdiri dari 4 benua. Jambudvipa adalah salah satu dari 4 benua besar tersebut. Adalah 1/4 bagian dari 4 benua besar. Dari itu, dharma sejati dari Buddha Bhisma Garjitaswara Raja berdiam di dunia, di mana orang-orang masih menegakkan sila dan mengikuti aturan adalah 1/4 dari jumlah waktu di mana dharma mirip berdiam di dunia. Jadi, setiap 4 benua besar adalah satu unit dunia yang terdiri dari 4 benua. Adalah sedang mengatakan bahwa dunia ini, Jambudvipa, adalah salah satu dari 4 benua tersebut. Juga dinamakan Jambudvipa adalah 1/4 bagian dari 4 benua besar. Dari itu, dharma sejati dari Buddha Bhisma Garjitaswara Raja berdiam di dunia, di mana orang-orang masih menegakkan sila dan mengikuti aturan. Saat dharma sejati dari Buddha Bhisma Garjitaswara Raja berada di dunia adalah orang-orang seperti ini. Rakyat itu semua menegakkan sila dan mengikuti aturan seperti ini. Waktunya adalah dharma mirip berada di dunia. Jumlahnya adalah 1/4 bagian. Ini adalah mengatakan Buddha Bhisma Garjitaswara Raja, dharma sejatinya, dharma mirip. Waktu berdiam di dunia ada begitu panjang. Dapat dilihat bahwa dharma Buddha berada di dunia sudah lama sekali. Bukan Buddha Sakyamuni mulai menciptakan atau menemukan. Hanya saja karena waktu sudah lama berlalu, semuanya sudah perlahan-lahan
tidak lagi menghormati Dharma Buddha. Pelan-pelan tidak pernah lagi mendengar Dharma Buddha dan tidak bisa lagi mempraktikkannya. Dengan demikian, Dharma Buddha tidak berdiam lagi di dunia. Maka pada tahun 2019 ini hanya orang dari lebih dari 20 negara, orang dari 5 benua besar yang pulang pada pertemuan tahunan Tima melalui persemaian benih baji oleh insan Ceci, sehingga di tempat itu akan muncul pertanyaan, siapakah sebenarnya kalian insan Ceci? Kami adalah Buddhis, kalian adalah Buddhis, kami belum pernah mendengarnya. Mengapa organisasi kalian mampu melakukan ini? Maka mereka sangat terharu. Maka kali ini sangat banyak orang dari 5 benua besar semua berkumpul. Mereka datang untuk menggali apakah sebenarnya Ceci, apa yang dinamakan dengan ajaran Buddha. Orang-orang yang datang kali ini sebelumnya belum pernah mendengar tentang Dharma Buddha, belum pernah mendengar tentang ajaran Buddha. Sekarang mereka datang mengikuti insan Ceci menjadi saksi bahwa demikianlah ajaran Buddha. Maka yang inilah Dharma benar. Kita harus memulai agar dipahami mereka. Sangat terharu jika setelah pulang ke tempatnya mereka tetap bisa jelas dan murni. Dengan sendirinya jika mereka bergabung di tempat itu dengan satu arah tujuan yang sama, semuanya berikrar di tempat itu. Ini seperti seorang dokter di Jordania yang datang ke sini. Ketika dia mengetahui tentang kami, dia sangat tersentuh. Dia adalah seorang kepala rumah sakit. Dokter ini, kepala rumah sakit, mengatakan dia ingin membawa kembali semangat Ceci dan budaya humanis bersamanya. Dia bersumpah bahwa di tempat itu dia ingin merekrut semua dokternya untuk membentuk tim untuk bekerja sama dan membantu orang-orang di negara mereka. Karena banyak pengungsi di Yordania dan banyak orang yang menderita. Ia ingin mendirikan tim Tima di sana. Sesampainya di sana, ia melihat dan mendengar Dharma yang benar. Jadi, jalan dari Dharma benar dapat mendatangkan kedamaian dan stabilitas pada satu negara. Kita benar-benar membutuhkan Dharma yang benar. Jadi, dengan selalu menggunakan Dharma benar untuk mengajar dan membimbing orang-orang. Ini dimulai dengan memiliki keyakinan diri. Keyakinan diri ini adalah percaya kepada 3 mustika. Adanya Sang Tercerahkan Agung yang menemukan prinsip sejati ini dan kembali ke dunia ini untuk membimbing hati setiap orang. Bagaimana cara membangkitkan tekad itu? Para relawan muda berkata, "Oh, rupanya begini." Hari itu, di Aula Jingse, banyak yang mengatakan, dulu tidak tahu apa namanya mencintai. Bersumbangsi membuat diri sendiri bersukacita, memberikan cinta kasih kepada orang lain. Yang diperoleh diri sendiri, demikian sukacita. Dulu tidak tahu, sekarang sudah tahu. Kali ini datang mendengar banyak orang yang mengatakan, sehingga kita harus membuatnya praktek dengan tindakan nyata. Terlihat, hanya tahu tidaklah cukup. Hanya paham tidaklah cukup. Harus membuatnya bersedia praktek dengan tindakan nyata. Berjalan sampai tahap ini, melihat, merasakan,
Dulu tidak tahu artinya mencintai, sekarang baru tahu mencintai itu bersumbangsi, membuat batin sendiri bisa merasakan sukacita mencintai. Inilah prinsip kebenaran, sehingga semua orang harus bersungguh hati memahami, benar-benar melihat masalah dunia. Setelah mempraktekkan prinsip kebenaran, kembali ke batin. Perasaan itu, inilah sifat hakiki Tathagata. Ajaran ini kembali ke batin kita, bukan hanya menerima ajaran ini. Saya mendengar. Setelah mendengarkan, jika kamu tidak mempraktekkan, menjalankannya, maka tidak bisa memahami maknanya. Kembali pada batin yang mendalam, berjalan di dalam ingatan kita, maka tidak bisa. Sehingga harus praktek dengan tindakan nyata. Inilah yang dinamakan menggunakan ajaran untuk membimbing orang. Inilah bisa dibimbing. Jika tidak, maka tidak bisa dibimbing. Sehingga praktek dengan tindakan nyata, sehingga semua orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.